Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priatiningsih. Di sini saya sebagai tim Satgas Komunikasi COVID-19. Saya akan membahas mengenai sosialisasi COVID-19. Untuk yang pertama yaitu apa itu vaksin? Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang membentukkan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu. Jadi sehingga vaksin ini bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut. Vaksin menjadi hal yang diprioritaskan mengembangkannya saat terjadi adanya wabah, terutama disebabkan oleh virus baru seperti virus corona ini. Selanjutnya, mengapa vaksin penting? Vaksin ini sendiri bisa mencegah tubuh terinfeksi adanya COVID-19. Saat ini berbagai macam vaksin COVID-19 sedang menjalani proses uji klinis. Jika sudah disetujui dan diedarkan ke masyarakat, pemberian vaksin dapat membuat tubuh Anda lebih kebal terhadap virus corona. Selain itu, untuk yang kedua, mencegah adanya komplikasi COVID-19. Saat COVID-19 masuk ke dalam tubuh, virus ini bisa menyebabkan adanya berbagai macam komplikasi kerusakan otot dan kematian jaringan tubuh yang mengancam nyawa. Untuk yang ketiga itu, melindungi orang di sekitar kita dari COVID-19. Vaksin COVID-19 tidak hanya melindungi Anda atau kita dari penyebaran virus corona, tapi juga melindungi orang-orang sekitar Anda yang belum tentu atau belum bisa mendapatkan vaksin sendiri. Untuk yang keempat, mencegah penularan COVID-19 dari pasien virus corona. Dan untuk yang kelima ini, membantu menciptakan antibiotik untuk melawan COVID-19 saat tubuh sudah tervaksinisasi. Vaksin COVID-19 akan membantu tubuh menciptakan adanya respon antibiotik yang bisa mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Dan untuk yang keenam, menghentikan adanya pandemi. Semakin banyak vaksin COVID-19 yang didistribusikan, semakin banyak juga masyarakat yang terimunisasi, dan begitu adanya vaksin ini juga akan menyebabkan atau membuat rantai penyebaran dapat berhenti. Oke, lanjut ke analisis situasi. Vaksinasi COVID-19 saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Banyak orang yang setuju, tetapi tak sedikit pula yang menolaknya. Jadi salah satu alasannya ini mengenai adanya kehalalan yang masih diragukan, seperti itu. Selain itu, banyak masyarakat yang masih ragu dengan keamanan vaksin sendiri. Belum lagi disebutkan banyaknya berbagai jenis vaksin ini membuat masyarakat tuh semakin bingung seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di masyarakat termasuk vaksin mana yang baik dan efektivitasnya, dan vaksin jenis apa yang paling cocok dan paling tidak berbahaya gitu bagi keseimbangan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta berbagai pertanyaan lain juga tuh. Maka dari situ ini bentuk suatu sosialisasi ini sangat didukung untuk memberikan pengetahuan maupun informasi kepada masyarakat mengenai adanya vaksin ini. Dan juga adanya vaksin ini bisa membuat atau memutus adanya bentuk penyebaran rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Oke, lanjut untuk target audiensnya sendiri. Ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan maupun tanpa terkecualikan, baik itu membedakan adanya ras, suku, agama. Namun ini diutamakan untuk semua masyarakat Indonesia. Namun di sini yang paling diutamakan terlebih dahulu yaitu adanya tenaga medis, kepala daerah seperti itu, dan juga masyarakat untuk yang terakhir. Lanjut untuk objektivitas dan goal. Di sini objektivitas dan goal terfokuskan pada masyarakat, di mana harus bisa menanamkan dan meyakinkan kepada masyarakat
untuk tidak perlu ada suatu bentuk kecemasan dan ketakutan mengenai vaksin ini sendiri, dan juga menginformasikan mengenai peran dan pentingnya vaksin ini untuk kekebalan tubuh sehingga bisa memutus adanya tali persebaran COVID-19 sendiri. Oke, lanjut. Untuk media plan, di sini media plan ada paid media, yaitu ada TV, radio, portal berita, dan outbound medianya di sini ada website, ada media sosial, dan juga marketing SMS. Lanjut, untuk kreatif plan sendiri ini ada sebaran banner dengan cara membuat berbagai penyebaran, berbagai bentuk banner guna untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara tidak langsung. Juga ada sosialisasi, bentuk suatu sosialisasi di sini dari pemerintah yang memberikan kepada masyarakat untuk mengetahui pentingnya vaksin untuk tubuh di masa COVID-19 seperti ini. Dan terakhir yaitu menggunakan adanya hashtag, membuat sebuah hashtag guna untuk mengajak masyarakat dalam membentuk suatu gerakan untuk proses pemvaksinan, tidak takut vaksin seperti itu. Oke, selanjutnya untuk key message, pesan-pesan, tetaplah tenang, tidak perlu panik, sabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai polemik seputar vaksin, karena adanya bentuk suatu kecemasan, ketakutan, kebingungan, kemarahan, dan berbagai emosi negatif yang muncul. Ini bisa mengakibatkan adanya kesimpang siuran informasi mengenai vaksin sendiri. Justru akan bisa melemahkan imunitas tubuh kita seperti itu. Jadi sambil menunggu keyakinan terhadap vaksin tersebut atau vaksin terbentuk dan tersebar, sebaiknya kita tetap menjalankan adanya protokol kesehatan. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Itu saja yang ingin saya informasikan, saya sosialisasikan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.